A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilal alamin Abil Qasimi Mustafa Muhammad wa ali thayyibin at-tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun li waliyikal hujjati ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah. Walian wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa'ina hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumati'ahu fi tawila birahmatika ya rahman rahimin. Wa la khawla wa la quwata illa billahil azim. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi wa aftah alina bawa birahmatik wa ansyur alina khazaini ulumik birahmatika ya rahman rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengatakan lagi bahwa ya secara umum ya di awal kita sudah sampaikan dulu kalau salah bahwa secara umum jadi etika itu atau tujuan perbuatan manusia secara etik itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah etika ilahiyah, yang kedua adalah etika hewani atau manusia tapi dalam versi hewannya. Nah, etika ilahi itu didasarkan pada pandangan bahwa adanya wujud mutlak, ya. Ada wujud mutlak yang dibuktikan lewat filsafat yang belakangan nanti kita sebut dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa Allah wujud mutlak dan ada tujuan mutlak, ada kebenaran yang mutlak, ada manusia sempurna, ada hari akhir, dan ada fitrah yang tertanam dalam diri manusia, ya, yaitu aspirasi atas kesempurnaan. Yang kedua adalah ya pandangan etika hewani. Etika ini berpandangan bahwa yang ada itu adalah alam materi ini sehari-hari dan manusia adalah pusat dari segala keberadaan dan tujuan hidup kita itu apa? Tujuan hidup kita kalau menurut etika ini ya atau tujuan etiknya itu adalah bermasyarakat dengan baik, ya, membuat berperilaku sehingga kehidupan kita sehari-hari itu secara sosial berlangsung dengan baik. Nah, ya aspirasi yang bersifat hewani dari sisi manusia. Jadi manusia itu mungkin seperti hewan, cuma agak canggih dikit tambah akal gitu saja. Jadi dan untuk itu perlu diatur supaya tidak berbenturan satu manusia dengan satu. Nah, ya tujuannya apa ya? Sekitar memenuhi kebutuhan hewani manusia, ya, makan, minum, syahwat dan tidur, ya, sekitar itu. Dan itu tidak sesuai dengan fitrah manusia, aspirasi akan kesempurnaan. Bagaimanapun kita tidak akan menemukan kesempurnaan dalam dalam kalau kita mengikuti pandangan dunia material atau etika hewani. Bagaimanapun apapun yang kita cari di sekitar materi itu atau sekitar manusia sebagai dari sisi hewannya tidak akan mendapatkan kesempurnaan, dan itu akan mengakibatkan kesengsaraan, ketidakbahagiaan, kegelapan, dan kegelapan yang tidak di ujung. Dan kalau benar-benar akhirat itu ada, kita akan sengsara benar-benar dalam kegelapan yang
oleh Imam Syukhumaini itu dikaitkan dengan ayat itu dalam surat An-Nur kalau nggak salah, barang siapa tidak mendapat cahaya dari Allah, maka tidak akan ada cahaya baginya. Ya begitu ya. Dan di hadapan kita ini sekarang ini itu ada dua pilihan itu. Dan dalam etika ilahi adalah bahwa kita adalah wujud yang cara memperoleh kebahagiaan adalah dengan dengan mendekatkan diri atau pada Allah SWT. Mendekatkan diri ini dalam pengertian banyak makrifat ya. Mendekatkan diri ini agak kurang pas. Makrifat itu mungkin lebih mewakili. Jadi cara mencapainya gimana? Cara mencapainya itu dengan ujungnya itu fana ya. Menyadari bahwa Allah adalah wujud mutlak. Ini adalah merealisasikan tauhid secara eksistensial ya. Tauhid menjadi bagian dari wujud kita, wujud manusia, bahwa Allah adalah wujud mutlak. Konsekuensi adanya wujud mutlak itu adalah bahwa kita atau manusia dalam hal ini harus fana. Gitu. Dan ini adalah puncak kebahagiaan. Dan orang akan mendapatkan kesempurnaan lewat cara ini. Mendapatkan aspirasinya, fitrahnya untuk memperoleh untuk mendapatkan wujud yang mutlak, yang tidak ada kekurangan, tidak kurang kasih sayangnya, tidak kurang keindahannya, tidak kurang segala-galanya. Itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara untuk mencapai itu ada yang, kalau secara praktis ada dua cara, yaitu yang pertama cara sholat dan yang kedua cara khidmat ya, memberikan pelayanan pada masyarakat, pada orang-orang sekitar kita. Dan keduanya ini harus disertai dengan akhlak ya, akhlak versi tuntunan dari langit, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala lewat Rasul dan Ahlul Baitnya. Ya, di antara hal yang penting dalam akhlak ini adalah menghindari ujub dan kibir, menghindari ego. Dan ini tidak akan bisa ditemui dalam etika material ya. Dan selama kita tidak bisa menghilangkan ego itu, maka selama itu kita tidak akan bisa mendapatkan mendekatkan diri atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara fikih saja formal itu jelas tidak bisa ya. Tidak akan orang mendapatkan fana itu dengan melakukan hal-hal yang berhenti pada hal-hal yang lahiriah. Ya, baik itu melalui jalur ibadah sholat maupun melalui jalur khidmat. Nah, kalau dalam versi Mullah Sadra, kedua jalur ini disatukan dalam al-asfar al-arba'ah itu ya, 4 perjalanan. Ya, yang kemarin sudah kita singgung. Yang pertama adalah perjalanan minal khalq ilal haq. Ini perjalanan rasional ya, mengkonfirmasi ada yang wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua setelah sampai al-haq itu berjalan di al-haq ya. Kemarin istilahnya apa? Ya sekitar itu ya. Istilahnya safar ya, istilahnya nanti bisa dicari lah. Intinya adalah menyerap bersafar di al-haq
di Allah Subhanahu wa taala untuk menyerap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu turun dari al-haq ilal khalq. Ini yang kaitannya dengan salam ya. Turun kembali lagi ke makhluk dan setelah itu berjalan di kalangan makhluk memberikan pelayanan. Tapi dengan dengan pandangan yang berbeda dengan pandangan dunia materi tadi itu ya. Jadi sekarang melihat pada safar yang keempat itu hamba melihat melayani makhluk tapi dengan dengan pemahaman bahwa makhluk itu adalah manifestasi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena manifestasi Allah Subhanahu wa taala maka diperlakukan dengan penuh penghormatan ya. Seperti menghormati Allah Subhanahu wa taala sendiri begitu. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi dana khidmat itu juga penting ya, merupakan padanan dari untuk menyempurnakan safar itu. Jadi kita tidak bisa cukup dengan sholat saja tentu saja untuk mendapatkan hana yang sempurna. Ya mungkin yang wallahu alam bisa atau enggak, tapi intinya bahwa sholat itu penting untuk itu ya. Dan katanya orang-orang yang punya tugas besar seperti rahbar misalkan, itu punya peluang besar untuk bisa mencapai hal-hal seperti itu ya, untuk sempurna safarnya. Maksudnya yang punya tanggung jawab sosial yang besar sambil tetap menjaga ibadah mahdhahnya ya, ibadah sholatnya. Ya begitu kira-kira. Ya kita lanjutkan. Sudah sampai pada hadis ya kemarin. Ini Imam Khomeini mengutip hadis dari Misbahus Syariah ya. An Misbahis Syariah, dari kitab Misbahus Syariah, qala As-Shadiq alaihi salam, Imam Shadiq berkata, makna as-salam fi duburil fi kulli salatin al-aman, ay ada ya, amrullahi wa sunnati nabiyhi, yaitu melaksanakan ya, bahwa makna aman dalam setiap sholat itu adalah melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya, dan sunnah nabinya. Ada ini akan memenuhi atau yang memenuhi. Sallallahu alaihi wa alihi khashian minhu qalbihi. Sementara hatinya khusyuk ya. Falahul amnu minal bala'i dunia, maka dia akan aman dari bala dunia ya. Wa bara'atan min adzabil akhirah, dan akan terbebas dari azab akhirat. Terus wassalamu ismun min asma'illahi ta'ala, dan salam adalah salah satu nama dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir ya. Adalah sifat ismun atau sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Audahu khalaqahu liyastamilu ya. Liyastamilu maknahu fil muamalati
wal amanati wal idhofah. Untuk digunakan ya, istamala itu digunakan atau menggunakan, untuk agar digunakan maknanya dalam muamalah, dalam pergaulan antar manusia, antar kita, dan keamanan, dan juga idhofah. Dhaif itu artinya tamu ya, ya berhubungan satu dengan tasdik, dan tasdik ya persahabatan. Jadi ya menghadirkan aman dalam keselamatan pada seluruh alamnya. Ya, jadi kalau kita lihat ya bahwa umat Islam ini adalah pihak yang pihak utama ya, yang paling enggak seharusnya membawa keselamatan dan membawa keamanan pada seluruh alamnya. Ya, tapi mungkin ya karena kondisi kita mungkin belum sempurna secara umat, maka ya kita secara umat mungkin belum bisa menghadirkan asma Allah ini secara sempurna ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di Gaza, tidak bisa. Ya kalau orang, nah ini harus diusahakan. Jadi diusahakannya tidak bisa sendiri-sendiri, harus lewat sistem ya. Lewat sistem, lewat organisasi. Nggak bisa seberapa pintar pun orang secara pribadi nggak akan bisa menghadapi Zionis dan Amerika ya. Ya, terus fima bainahum wasihati muasyaratim, dan untuk keselamatan, kesehatan ya, sehat dari bahasa Arab sehat. Muasyaratim apa ya, pergaulan di antara, muasyarah itu kalau dalam pengertian apa namanya, kalau muasyarah bil ma'ruf itu misalkan dalam akad nikah itu ada disinggung-singgung dalam nikah itu adalah dalam keluarga ya, hubungan keluarga. Wa idza aradta an tad'a as-salam, dan jika engkau menghendaki untuk menaikkan salam maudu'ahu pada tempatnya, tu'atil ma'nahu fal tattaqillah ya. Maka dan jika engkau memberikan salam, maknanya adalah engkau bertakwa kepada Allah ya. Jadi wal yusallimu minka dinaka, maka dengan demikian wal yuslim ya, atau wal yusallim minka dinaka, maka akan selamat agamamu, wa qal minka wasallim wa qalbuka, dan kalbumu, dan wa aqluka, dan akalmu ya. Jadi takwa ini merupakan perbuatan kalbu. Jadi takwa ini domainnya domain akhlak ya, domain kalbu, yang dia mempunyai banyak tingkatan yang akan insya Allah nanti dijelaskan dalam pembahasan berikutnya. Jadi pertama adalah selamat tadi agamamu ya, dan adalah dengan takwa itu agamamu selamat, artinya kita melaksanakan agama ya, tidak ada yang ketinggalan fikihnya, dan syarat-syaratnya dan adab-adabnya harus dijaga ya. Terus yang kedua adalah selamat qalbumu, batin. Selamat batin artinya tidak ada keterikatan tadi itu selain dengan Allah SWT, mencapai fana tadi itu ya, dan tidak ada kecintaan dan kesukaan kepada selain Allah SWT,
dan dijaga kesuciannya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya selamat qalbu ya. Terus akalnya juga harus selamat ya. Akal selamat ini jadi harus bertakwa dalam menggunakan akal, harus hati-hati menjaga akal dari penggunaan yang tidak baik atau dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Akal ini urusannya adalah memperoleh ilmu dan memanfaatkan ilmu ya. Akal bisa memperoleh ilmu apapun, bisa juga untuk digunakan untuk bermacam-macam tujuan. Jadi takwa dalam akal ini adalah memperoleh ilmu yang terbaik untuk tujuan-tujuan yang terbaik dan digunakan untuk mencapai tujuan yang tertinggi tadi itu ya, tauhid, mewujudkan tauhid secara eksistensial dalam jiwa kita ya. Ya. Jadi termasuk itu ya, jadi termasuk di sini menjaga waham dari hal-hal yang mengganggu ya. Waham ini kan ya, tontonan-tontonan atau apa yang didengar-dengar itu kan membentuk waham ya. Nyanyian-nyanyian misalkan itu kan dunia di waham. Waham itu juga perlu dibersihkan ya, supaya rohnya jadi bersih, tidak diisi dengan macam-macam yang mengganggu ya. Ya, jadi kita tidak bermaksiat secara lahir, tapi secara waham atau secara akal atau secara hati bisa bermaksiat. Jadi seluruh potensi-potensi ya, terutama potensi batin harus dijaga kesuciannya. Terus wala ibadahnya ya. Wala tudannis, dan danas ini dari najis ya, jangan kotori ya. Wala tudannis dan jangan kau kotori nya ini bisa semuanya menjadinya. Bidul dengan apa, kegelapan, bidul matil ma'asi, dengan kegelapan kemaksiatan. Wal tusallim hafzatika min Allah tubrimuhum, dan jangan engkau kotori penjagamu ya, penjagamu, dan min ala wal taslim hafzatika ya, dan hendaklah juga selamat penjagamu ya. Penjagamu di sini maksudnya adalah malaikat ya, malaikat yang menjaga kita, menyertai kita. Min Allah tubrimuhum, jangan engkau membuat kita suka mendengar apa baroma itu ya, dalam ketika Asyura ya, bahwa hidup bersama orang zalim itu adalah illa baroma ya. Imam Husain mengatakan begitu. Baroma itu artinya apa itu ya, BT ya, bosan, BT begitu ya, begitulah. Dan jangan engkau buat malaikat itu, penjaga kita itu BT ya, kesal dengan dengan amal-amal kita yang buruk ya. Jadi
kalau kita bertakwa, mereka itu penjaga kita juga senang dan bahagia, malaikat menjaga kita. Dan mereka akan bosan dan kesal ya, juga marah kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka akan tersakiti. Dan kita harus berhati-hati pada malaikat menjaga itu, walaupun ya dengan cara dengan mencatat hal-hal yang tidak baik diri kita ya. Jadi seperti seorang guru juga, kalau muridnya baik ya gurunya bahagia ya. Kalau muridnya buruk ya dia tetap mencatat nilai buruk dan seterusnya ya, kesal dengan muridnya. Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Ya mau nggak mau dia ya, walaupun gajinya itu ya tetap segitu-gitu. Guru itu mau muridnya bengal mau muridnya pintar ya gajinya mungkin nggak terlalu. Tapi kalau muridnya nakal, malas ya seorang guru akan tersakiti. Ya kira-kira begitu ya. Jangan wala tumillahum, dan jangan kau sakiti mereka ya. Dan kau sakiti wala tuhishahum minka bisuin muamalatik, dan jangan buat mereka ya kira-kira kesal gitu, bosan dan merasa asing dengan amal-amal kita. Jadi karena malaikat itu adalah makhluk yang suci, tidak suka kemaksiatan. Summa sadiqika, dan juga para sahabat-sahabatmu, summa aduwika, bahkan musuh-musuhmu juga harus selamat ya. Kalau kita lihat bagaimana orang Iran itu memperlakukan musuhnya ya, memperlakukan orang-orang yang ya mengkhianati mereka ya. Kita lihat ya, itu ada itu kan ya, tulisan dari siapa itu, Ustadz Ismail mengenai bagaimana orang Iran memperlakukan orang-orang yang pernah berkhianat pada mereka. Ya tetap menerima walaupun ya begitu. Dan juga bahkan terhadap Israel yang musuhnya. Fa inna man lam yusallim minhu huwa aqrabu ilaihi wala bu'da aula. Fa in man lam yusallim minhu man huwa aqrab ilaihi, dan barang siapa kalau orang tidak selamat, orang yang dekat dengannya itu tidak selamat, maka bagaimana pula orang yang jauh ya. Hal bu'da aula. Dan barang siapa tidak menempatkan salam pada tempatnya, fala salam, maka baiknya tidak salam. Jadi kalaupun orang tetap sholat tetapi tidak menjaga itu semua tadi itu yang sudah disebutkan, menjaga keselamatan itu semua, maka ya itu bukan sholatnya, bukan salam ya. Wala tusallim ya, dengan juga tidak wala taslim ya, dan bukan selamat. Wakana kadiban, dan salamnya itu adalah salam bohong. Fi salamihi kadiban fi salamihi, kebohong dalam salatnya. Wa in afsyahu fil khalq, sekalipun dia menebarkan ya dalam ke seluruh makhluk. Ya begitu. Kemudian
Ini ya hadis berikutnya ya. Wa yaqulu alaihi salam, makna salam salah dalam makna salam dalam di akhir salat adalah aman ya, di mana inna min adail amwaril ilahiyah, dengan makna dalam makna melakukan ya perkara perintah-perintah ilahi wasunanin, dan dengan sunnah-sunnah nubuwah ya, bila khusyuk ila qalbi, dengan hati yang khusyuk. Fa aminu minal bala dunia, maka dia akan aman dari bala dunia dan azab akhirat. Iya min tasarrufi syaitan, yaitu aman dari tasarruf syaitannya ya, digunakan dalam syaitannya di dunia, di anna adail umuri bil khusyuk ya, karena dia melakukan perintah-perintah ini dengan khusyu'il qalbi mujibun dapat tasarruf syaitan. Nah, maka dia dengan demikian akan memotong tasarruf syaitan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sudah dengan memotong tasarruf syaitan, maka dia akan tanha 'anil fahsya' wal munkar ya. Maka sholat itu akan mencegah dari fahsya dan munkar. Kemudian beliau ini alaihi salam menerangkan ya, summa yashiru alaihi salam ila sirri min asraris salam. Kemudian beliau Imam As-Shadiq alaihi salam sampai pada menerangkan rahasia dari rahasia salam, dan seperti tadi yang kudu al-salamu min asma'illahi ta'ala audahu khalqahu wa hadhihi syaratun ila madharatil mawjudat, bahwa salam adalah salah satu nama dari asma-asma Allah yang dititipkan pada makhluknya sebagai isyarat madhahiriyah mawjudah lil asma'il iliyah, sebagai madhar ya, sebagai lokus madhar ya. Madhar itu tempat tambahnya ya, dari kata doharo itu tambah, zuhur juga madharatnya tempat nambah ya, lokus penambakan. Penambakan sebagai salam dari salam sebagai penambakan dari wujud asma Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wala budda lil abdi as-saliku ayyad haro hadhil latifal ilahiyah, dan hendaknya ya, harus ya, hamba yang salik, untuk salik itu ternyata istilah dari Imam Shadiq juga ya, untuk menambahkan ya, mewujudkan lutfah ilahiyah ini, kelembutan ilahi ini, allati auda'at yang merupakan waktafat ya, yang di auda'at, yang tersembunyi ya, ini artinya tersembunyi ya, yang ada dan tersembunyi dalam fi batini dzati wa hamiratihi ya, yang tersembunyi dalam zatnya, zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hamir itu kalau dalam bahasa sehari-hari itu artinya ragi ya. Hamir itu camir. Dalam ya, intinya dalam salam merupakan apa itu yang keluar dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu ya.
ta'miluha fi jami'il muamalah, dan hendaknya dan agar dipakai dalam seluruh muamalat wal muasyarat, pergaulan dengan keluarga tadi dia, dan juga dengan amanah dan juga yang berkaitan dengan amanah-amanah wa irtibati, dan untuk ikatan-ikatan. Wa yashiru biha ilal mamlakati batin wa zuhri, dan digunakan dalam seluruh muamalah dan masyarakat. Terus tadi mana? Dan digunakan juga dalam mamlakah batinah juga, namanya diwujudkan ya, dihadirkan dalam karakter ya, mamlakah karakter batin. Jadi karakter batin kita dalam batin yang salam ya, tidak ada niat-niat buruk terhadap orang-orang, terhadap pihak yang berhubungan dengan kita ya. Wa dhahiruhu wa yastamiluha fil muamalah, dan menampakkannya dengan ketika melakukan muamalat pada dengan malhaq ya, dengan al-haq ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala li Allah ya li Allah ya khauna ya. Li Allah apa? Ya kan ya, ini nggak tahu apa ya. Kemudian watasir, dan menjadikan ya hakikat salam pada seluruh potensinya ya, pada ila jami'i kuwatil mulkiyah, dalam seluruh potensi mulkiyahnya, potensi lahirnya dan potensi batinnya ya, dan pada seluruh datihi, dan pada seluruh kebiasaannya, adat ini kebiasaannya, wa aqaidihi, dan akidah-akidahnya, dan wa akhlaqihi, dan akhlak-akhlaknya, wa a'malihi, dan seluruh amal-amalnya ya. Litusallimu nafsuhu ya min jami' tasarruf, agar dirinya selamat dari berbagai macam tasarruf ya. Wa rafa alaihi salam at-taqwa tariqan li tahsili hadis salam, dan untuk bahwa dia mengenalkan dirinya ya, pada dirinya ya. Wa rafa alaihi, dan hendaknya dia mengenalkan kepada dirinya bahwa assalam itu adalah takwa yang merupakan jalan untuk mewujudkan keselamatan ini ya. Nah, ini penjelasan mengenai takwa tadi itu ya, bahwa takwa itu adalah banyak martabat, dan littaqwa martabatun wa manzilatun ya, bahwa maratibun manazilun ya, bahwa takwa itu adalah banyak martabat dan banyak stasiun-stasiunnya ya. Yang pertama adalah takwa zahir, yaitu menjaga lahirnya dari kotoran-kotoran dan kegelapan-kegelapan maksiat qalbiyah, wa hiya taqwal amah. Ya, ini adalah yang
takwa dalam pengertian ammah ya, takwa untuk orang umum. Yang kedua adalah jadi takwa yang dari kotoran maksiat qalbiyah bahkan di sini ya. Qalbiyah. Bahkan hati sudah masuk. Wa taqwal batin ya hifdzun wa tathhir wa tahhiriyah wa tutahhirah wa tathhiriyah wa hiya hifdzu wa tathiruhu an ifrat wa tafrid. Takwa batin itu adalah menjaga batin ya, potensi-potensi batin dari ifrat dan tafrid. Ya, dalam akhlak potensi batin itu ada 4, potensi hewani, potensi amarah ya, potensi waham dan potensi akal. Dan masing-masing potensi itu harus terhindar dari ifrat dan tafrid. Ifrat kurang, tafrid terlalu kelebihan ya. Anita jawuji wa anil hududi i'tidal, dan dari wa'an tajawuz apa ya, ketengahan ya, dan dari batas-batas keadilan ya, dalam batas-batas menengah fil akhlak wal huru wal isi rohiyah. Wali takwa al-khosah. Jadi ini takwa yang khusus, menghindarkan batin kita dari ifrat dan tafrid. Dan kemudian berikutnya adalah takwa lil akal ya, yaitu menjaganya dari dari asyirfu fil ulumil ilahiyah, dari kemurnian ya, menjaganya dalam kemurnian ilmu-ilmu ilahiyah tadi sudah ya. Wal muradu minal ulumil ilahiyah ma yakunu maratiban bisyara'i wal adyan. Dan yang dimaksud ilmu ilahiyah di sini itu adalah ilmu-ilmu yang menyampaikan pada mana tadi? Mayaku yang menyampaikan pada syariat dan agama ilahiyah ya. Wa taqwa akhas takwahi takwal akhasil khawas. Ini ada takwa orang khusus ya. Wa taqwal qalbi hifdzuhu min musyahadati al-ilah. Dan terakhir adalah takwa qalbi, yang yaitu menjaga dari menyaksikan selain Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hatinya hanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan menjaganya untuk tetap berzikir ya, mudzakaratihi wa hadhihi taqwal auliya. Ini adalah takwanya para aulia. Ya mungkin sampai di sini dulu ya. Ada komen? Enggak, pertanyaan. Ini lanjutan yang minggu lalu. Hah? Ini babnya masih lanjutan yang minggu lalu. Iya, masih tentang salam. Itu bab berapa sih kalau di loncat ya? Iya, loncat ini karena kemarin itu. Ini supaya tahu ujungnya sholat itu kayak apa ya. Supaya punya gambaran mengenai ujung sholat ini, apa sih ujung tujuan sholat.
ya nanti mungkin kita balik lagi ya ke berdiri ya. Jadi itu kalau ini memang bukunya banyak, jadi kita memang harus agak pelan-pelan. Ya baik, kalau nggak ada kita lanjut ke bidayah ya. Ya, berikutnya adalah ya ini pasal ke 13 mengenai zaman ya. Inna al-faslus asalis pasal ke 13 al-faslus salisu asyar fil zaman, tentang waktu ya. Ini bagaimana filosof mendeskripsikan waktu ya, memahami waktu. Inna najidul hawadisa al-waqi'ata tahtal harokati munkasimatun ilal qata'atin, bahwa kita mendapati bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam lingkup gerak itu terbagi-bagi ya, bisa dibagi-bagi. Bisa dibagi-bagi ya. La tujami'u la tujami'u qad apa ini bacanya? La tujami'u qad atun minha al-qit'atal ukhra fi fi'liyatil wujudiyah, dan tidak berkumpul ya potongan-potongan tadi itu dalam satu dengan yang lain ya, dalam aktualitas wujud. Maksudnya jadi peristiwa-peristiwa dalam gerak itu bisa dibagi-bagi tapi tidak bisa bersatu dalam satu waktu tertentu ya, ya kan. Jadi kalau hidup seseorang bagi masa kecil, masa remaja, dan seterusnya masa tua, maka masing-masing periode itu tidak bisa bersatu secara fi'liyah ya, secara secara fi'liyah, secara aktual tidak bisa bersatu. Jadi satu harus hilang baru yang lain bisa datang. Lima anna fi'liyatu ya, anna fi'liyata ya, wujudil qat'atil mafrudati sanian mutawakifatun ala zawalil wujudil fi'liyati liqat'il au ula ya, bahwa karena tadi itu karena keberadaan fi'liyah ya, aktualnya potongan atau bagian yang kedua itu tergantung pada hilangnya zawal ya, hilang fi'liyah yang pertama. Summa najidul qat'itil ula mutawakifana alaiha munkasimatan fi nafsiha ilal summa ya tadi mana? Summa najidul qat'iatal ula al mutawakifa alaiha munkasimatan fi nafsiha ilal qit'atain. Kemudian kita juga mendapati bahwa potongan yang pertama tadi itu bisa mutawakifan ya, bisa dibagi menjadi dua potongan yang lain, dua bagian yang lainnya. Jadi periode
remaja misalkan bisa dibagi menjadi remaja awal misalkan, atau remaja katakanlah 7 tahun bisa dibagi menjadi berapa 3,5 tahun awal dan 3,5 tahun berikutnya ya. Kadzalika la tujamu ihdahumal ukhra, dan demikian juga bahwa tadi itu dua bagian itu tidak bisa berkumpul dalam satu waktu ya, tetap bahwa tidak bisa berkumpul tadi ya. Wa hakadza kullama hasalna qit'atal dan qabilatil kismata ilal qit'ataini, dan demikian pula bagian-bagian tadi itu akan bisa menerima ya. Qabilat al-kismata ilal qit'ataini, dia juga menerima pembagian menjadi dua bagian. Kadzalika min duni an tatawaqqafal qismata 'alal had, dan pembagian tadi itu bisa dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tanpa ada batas akhir mengenai pembagian tersebut ya. Ya, jadi berapapun bagian dari gerak tadi itu masih bisa dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi pembagian ini bersifat bagi gerak bersifat dzati ya. Nah, terus wala yata'atta hadza illa bil urudil imdadi kami, dan ini tidak bisa terjadi kecuali dengan adanya sesuatu yang menempel ya. Urut itu diarutkan yang berupa imdad kami ya, berupa bentangan kuantitatif. Imdad itu artinya bentangan kuantitatif. Jadi ada semacam yang menyertai gerak tadi itu bentangan kuantitatif ya, seperti garis ya misalkan. Alal harokah, bentangan kuantitatif yang menempel pada harokah ya, pada gerak. Ada sesuatu yang menempel pada gerak sehingga gerak itu bisa dibagi-bagi. Tataqaddaru bihi wa taqabbalul inkisam, dengan akibat ada yang menempel itu maka gerak itu bisa diukur ya, dan bisa diukur dengannya ya, dengan sesuatu yang menempel tadi itu gerak bisa diukur dan dia menerima pembagian, bisa dibagi ya. Walaisa hadzal imtidad nafsil hakikatil harokah, dan yang menempel tadi pada gerak itu bukan hakikat gerak itu sendiri ya. Jadi ya yang menempel pada gerak itu sehingga gerak itu bisa dibagi itu bukan gerak itu sendiri. Aneh, jadi nggak tahu juga mau masukin ke dalam. Ya, dia bukan gerak itu sendiri. Lianahu imdadul muta'ayyin, karena dia imdad muta'ayyin ya. Lianahu imdadun muta'ayyin wa ma fil haraka fi nafsiha imdadun mubhamun ya. Dan karena
kenapa bukan gerak sendiri? Karena dia itu adalah yang menempel pada gerak itu adalah imdad, suatu gerak, sesuatu yang muta'ayyan, suatu yang tertentu. Dan gerak itu adalah sesuatu yang mubham, ya, sesuatu yang samar. Tapi sesuatu yang menyebabkan gerak itu, sesuatu yang menempel pada gerak itu adalah sesuatu yang tertentu, yang muta'ayyin, ya. Suatu yang muta'ayyin. Tapi gerak itu sendiri sebetulnya kan nggak bisa dibagi kan, ya, nggak bisa di setengah gerak gitu kan, nggak ada, ya kan. Gerak itu mubham, samar. Tapi yang menyebabkan gerak itu bisa dibagi tadi itu adalah karena akibat ada sesuatu yang menempel, ya, yang tertentu, yang muta'ayyin di dalam gerak. Nadhirul ibdan muhami alladhi fil jismi tabi'i wa tu'ayyinuhu alladhi huwa jismul ta'limi. Sebagaimana mubhamnya dalam jismi tabi'i dengan benda materi itu sehari-hari, dia bisa tertentu karena adanya bentuk geometri. Maksudnya gini, jadi ya katakanlah uang bentuknya segi empat. Uangnya sendiri itu kan mubham, kertas yang segi empat itu, kertas di hadapan kita misalkan, itu kan mubham. Nah, orang bisa mengukur ukuran kertas itu kalau dia sudah paham geometri. Dia sudah tahu geometri, ada yang namanya segi empat. Jismu ta'lim itu maksudnya bentuk-bentuk geometri, ya. Ya. Jadi akibat adanya bentuk geometri yang menempel pada kertas, maka kertas itu bisa diukur, bisa dibagi dalam benak, ya kan, maupun dalam realitasnya. Nah, kira-kira seperti itu, ya, hubungan gerak dengan sesuatu yang menempel pada gerak itu. Bisa dipahami, ya. Fahadal imdadu alladhi bihi tu'ayyinu alladhi bihi ta'ayyana imdadul harakah kamun mutasilun aridun lil harakah. Dan bentangan yang menentukan yang tadi itu yang menempel itu adalah kuantitas yang kontinu, ya, mutasil, dia kontinu. Seperti tadi itu misalkan pada garis ada, kita bisa membuat adalah suatu yang kontinu, ya, yang menempel aridun, yang merupakan arid itu merupakan sifat, ya, sifat yang menempel itu arid, yang aridun lil harokah, dia menempel pada harokah. Nadhirun al jismit ta'limi alladhi bi tayanim dadul jismit tabi. Ya seperti tadi itu, seperti seperti tadi itu bentuk geometri yang menempel pada materi, ya. Illa anna, kecuali bedanya apa? Illa anna hadzal kamil aradi lil harakah ghairul qar. Hanya saja yang menempel pada gerak tadi itu tidak qar, ya. Ghair qar. Qar sudah tahu, ya. Qar itu artinya tidak hadir bersama-sama. Wala yujami'u ba'dul ajza'ihi mafrudatun dan
hadratun ba'dhan, dan dia tidak bisa hadir bersama-sama ya, bagian-bagiannya secara bersama-sama. Bi khilafin kamiyatil jismi ta'limi, berbeda dengan pada jismu ta'limi, pada materi itu jismu ta'limi, dan dia hadir, jadi panjang lebar tinggi itu hadir bersama-sama, jadi bagian-bagiannya bersama-sama hadir dalam bagian-bagiannya. Jadi dengan demikian dimensi itu ada 4 ya kan, ada panjang lebar tinggi dan tadi itu bentangan yang yang menempel pada gerak tadi itu. Karena apa? Karena benda sesuatu bergerak. Dan wahada huwa zaman, dan bentangan yang menempel pada gerak itu adalah zaman ya, adalah waktu. Ridun lil harokah, dan dia menempel pada harokah, dan ruha, dan merupakan ukuran dari gerak. Jadi gerak sendiri itu nggak bisa diukur, nggak bisa setengah gerak. Kalau dia bisa diukur itu karena ada waktu yang menempel pada gerak. Wa kullu juz'in min haitsu annahu mutawaqqifun alaihi al-ajza'i laqatibun bin nisbati ilaihi. Dan setiap sisi dari bagiannya, kemudian bagian itu kan bagian ada lebih dahulu. Waktu itu adalah sesuatu yang menempel pada gerak, yang menjadi ukuran bagi setiap gerak, dan setiap bagiannya dari wa kullu ajza'i minhu min haitsu, dan setiap bagiannya dari sisi, ini ada strip sebenarnya, min haitsu anna mutawaqqifun alaihi, dari sisi bahwa bagian lain bergantung padanya. Setiap bagian kalau dilihat dari sisi bahwa bagian lain bergantung padanya, ilaihil ukhra ya, mutaqaddimun binisbati ilaihi, maka dia terdahulu dengan dari sisi bagiannya, dia ada lebih dahulu ya, dia lebih dahulu dibandingkan dengan yang lain. Min haitsu annahu mutawaqqifun mutaakhirun binisbati ila ma tawaqqafu alaihi wa tarafu minhu hasilu bil qismati wal an. Dan dari sisi dia bergantung pada yang lain, dan dari sisi belakangnya maka dia merupakan tempat bergantung dari yang belakangnya ya, dengan yang lain. Wal tarfu minhul hasilu bil ismati wal an, dan batas waktu yang tadi itu, yang sebelum dan yang sesudah, itu adalah namanya an ya. Sekarang an ya. Jadi mana ya? Oh, kayaknya ini. Bentar ya. Jadi an itu an. Sebenarnya ada hal yang menarik ya tentang an ini. Jadi an itu seperti titik pada garis. Jadi dia titik itu tidak punya dimensi. Jadi kalau kita menggambar titik pada suatu kertas, itu adalah bidang. Nah, titik yang benar
titik secara akal ya nggak bisa digambar, tidak bisa. Begitu juga an itu kita secara akal kita bilang an itu ada sekarang, tapi secara realitas di luar an itu bisa dibilang tidak ada ya. Kalau kita bilang sekarang, nah itu sudah sekarangnya sudah nggak ada gitu. Jadi nah itu mengenai an jika sekarang. Nah jadi dengan demikian pengertian waktu dalam hal ini jadi bisa dibilang bahwa waktu itu merupakan dimensi keempat yang ya setelah panjang lebar dan tinggi terus tambahkan satu dimensi waktu ya yang menyebabkan gerak dan substansi nanti itu bisa dibagi-bagi secara dihin ya, secara akal. Jadi nanti ada hubungannya dengan harokah jawariyah. Ya sampai di sini dulu. Ada komen? Tadi urutannya gimana sih yang ada apa tentang kuantitas Jadi itu habis itu jadi pertama bahwa gerak ya gerak itu bisa dibagi ya kan, bisa dibagi menjadi bagian-bagian, terus bagian-bagiannya itu bisa dibagi-bagi lagi dan sampai bagian-bagian yang terkecil tetap ya bisa dibagi sekalipun kita tidak bisa membagi secara secara eksperimental atau secara ya di luar tiapnya waktu untuk mengukur, tapi secara akal betapapun sebentar gerak itu tetap bisa dibagi. Nah itu yang pertama. Nah bagaimana gerak itu bisa dibagi, padahal gerak itu sesuatu yang mubham, sesuatu yang samar. Gerak kan nggak beda, setengah gerak kan nggak ada, ya kan. Gerak itu mubham, sebagaimana kertas itu sebetulnya kan nggak bisa dibagi setengah kertas, ukurannya bisa dibagi ya. Kalau nah yang menyebabkan kertas itu bisa dibagi itu kalau kita tahu dimensinya kan, setengah kertas kan nggak ada. Nah tapi kalau dalam pengertian kertas punya lebar dan lebar dan panjang, bentuk geometrinya yang kita perhatikan, maka kertas itu menjadi bisa dibagi. Demikian juga gerak. Gerak bisa dibagi kalau ada kalau kita memahami ada sesuatu yang menempel pada gerak itu, yaitu bentangan yang kuantitatif pada gerak, suatu rentang yang kuantitatif. Jadi yang rentang kuantitatif yang menyebabkan gerak itu bisa dibagi, sebagaimana juga kertas itu bisa dipotong-potong, itulah yang disebut waktu. Jadi tanpa waktu gerak itu nggak bisa dibagi. Sebagaimana kalau orang itu tidak tahu geometri, nggak bisa membagi-bagi kertas. Ya kan, disobek kan nggak bisa disobek dari pinggir maksudnya gitu ya. Ya itu kan membagi berdasarkan tebal. Tetap kalau kita membagi suatu materi itu adalah karena dia punya dimensi. Jadi kita bisa membagi gerak kalau kita tempelkan waktu pada gerak itu. Kita pahami gerak itu adalah sesuatu yang berada dalam rentang waktu, baru gerak itu bisa dibagi. Ya, jadi dari sini kita bisa pahami bahwa waktu itu merupakan dimensi yang keempat yang menyebabkan gerak, dan materi kan terus bergerak kan. Jadi substansi, nah jadi gerak materi mengalami gerak substansial. Jadi dengan demikian
Jadi dimensi tadi ada 4 ya, yang menempel pada substansi. Ya begitu. Ya kalau orang positivis ya waktu ya udah aja, ngapain dipikir-pikir. Udah kita demikian bahwa kita dengan berpikir begini nanti orang bisa mundur ya ke belakang, bisa bisa memikirkan hal-hal yang ya sampailah orang itu pada Allah Subhanahu wa taala kalau mau mundur ke belakang ya mikirnya. Kalau orang positivis kan ya sudah, ini kita ke depan saja. Yang ada ini kita itu pandangan hidup material, pandangan dunia material ya begitu. Tadi tetap berkaitan dengan itu. Kalau kita kekeh pada pandangan positivisme ya kita akan tersesat menjadi hewan. Nggak akan ketemu Allah Subhanahu wa taala ya. Nggak akan mendapatkan suatu wujud yang sempurna. Betapapun materi itu kita otak-atik nggak akan bisa sempurna karena materi berubah ya. Dia butuh selalu beraktualisasi. Karena materi sebagaimana filsafat mendefinisikan adalah substansi pembawa potensi. Jadi dia potensi saja. Yang kita butuhkan kan aktualitas, sesuatu yang aktual. Kalau potensi ya dia levelnya rendah potensi kan ya. Karena dia masih potensi, namanya juga masih potensi. Seperti anak bayi atau anak kecil ya dia memang potensi jadi apa gitu ya. Ya tapi masih potensi, nggak bisa dia potensi menjadi dokter terus kita datang dia minta resep ya nggak bisa, masih potensi. Ya materi itu potensi, nggak akan aktual. Yang aktual mutlak, tidak lagi berproses, semuanya sudah aktual, itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jalan menuju kebahagiaan ya. Jalan menuju pemenuhan fitrah kita, aspirasi kita mengenai kebutuhan untuk memperoleh atau mendapatkan atau makrifat pada suatu yang sempurna. Gitu. Ada lagi? Kalau enggak kita tutup dengan alhamdulillah dan selawat kita dan al-fatihah yang banyak kita adakan kepada Rasulullah SAW dan Quran suci dan kepada Sahibul Zaman Al-Jawazir Syarif, kepada para ulama Syekh Imam Khomeini dan Alamat Tabai dan para ustadz-ustadz yang sudah menyampaikan ilmu-ilmu ini pada kita semua, dan untuk orang-orang tua kita, untuk putra putri, untuk keluarga kita semua, dan untuk kaum mukminin mukminat pada umumnya. Ala hadiniyah wa kulli salihah. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.